Oke, selamat siang semuanya. Pada hari ini saya Dr. Irina dan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita yaitu Dr. Raymond, spesialis objin. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang Dr. Irina. Oke, siang ini kita mau bahas topik tentang haid yang tidak teratur nih, Dok ya. Topik yang banyak dan relevan untuk kita, terutama cewek-cewek, ibu-ibu, kakak-kakak ya. Kita mulai ya, dokter ya. Ya. Mungkin awalnya pertanyaannya, Dok, sebetulnya haid tidak teratur tuh seperti apa sih, Dok? Ya, nah ini pertanyaan yang banyak banget nih muncul. Seperti apa sih Sobat Hermina tentang haid yang tidak teratur? Jadi sebenarnya kita udah ada klasifikasinya. Apa sih yang kita sebut teratur? Jadi haidnya itu terjadi setiap bulan, jaraknya itu antara 24 sampai 38 hari. Jadi setiap 24 sampai 38 hari itu dapat haid. Kemudian lamanya itu kurang dari 8 hari. Kemudian yang ketiga, variasi antara satu haid dengan haid yang lain itu antara 7 sampai 9 hari. Jadi kalau misalnya Sobat Hermina nih dapat haid bulan ini misalnya tanggal 30 gitu. Bulan depan tanggal 20 gitu. Maju. Itu kan udah maju 20 hari dari siklusnya aja sebenarnya udah tidak termasuk ya ke dalam haid yang teratur. Ternyata bulan berikutnya dapat lagi tanggal 5. Maju lagi. Terus antara satu siklus dengan siklus lain variasinya lebih dari 7 sampai 9 hari. Nah, itu disebutnya haidnya tidak normal. Jadi kita perlu tahu seperti itu. Kalau dulu memang sih sering bilang, "Wah, haid saya banyak nih. Dok, haid saya banyak nih, gimana nih?" Nah, kalau sekarang kalau soal jumlah memang tergantung dari apa yang Sobat Hermina rasakan. Kalau misalnya setiap hari biasanya Sobat Hermina mengganti pembalut 2-3 pembalut, tiba-tiba haid berikutnya ganti 5 pembalut. Jadi kalau jumlahnya itu tiba-tiba jadi lebih banyak, itu haid yang tidak normal. Kan tadi pertanyaan pertama dari Dokter Irina, apa sih haid yang normal itu? Ya, gitu sih, Dok. Oke, jadi itu tadi penjelasannya, Dok ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, dokter ya, yang sering ditanyakan, apa aja sih, Dok, yang bisa menyebabkan ketidakteraturan itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Yang perlu Sobat Hermina tahu bahwa penyebab dari kenapa sih haidnya itu tidak normal itu sebenarnya kita bisa bagi klasifikasinya ke dua bagian. Satu, kelainannya itu karena kelainan struktur. Jadi struktur di dalam rahimnya jangan-jangan ada yang masalah nih. Satu lagi, mungkin kelainannya fungsional. Kelainan struktur apa sih, Dok? Contohnya, Dok, misalnya ada polip, terus ada adenomiosis. Adenomiosis itu seperti endometriosis tapi adanya di otot rahim. Kemudian miom, kalau kata orang miom tuh ada tumor rahim jinak, itu tuh miom. Atau bisa juga penebalan dinding rahim atau sampai keganasan. Sementara kalau yang sifatnya fungsional bisa apa? Haidnya yang tidak teratur, misalnya PCOS. Ya, itu yang sering kali didengerin, ada PCOS apa sih? Itu yang bisa menyebabkan haid yang tidak teratur. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut si PCOS ya di podcast berikutnya. Kemudian apalagi gangguan pembekuan darah, misalnya Sobat Hermina ada kelainan pembekuan darah, jadi setiap kali haid selalu banyak. Atau apalagi misalnya penggunaan dari spiral, pengencer darah, itu bisa menyebabkan haidnya jadi banyak, seperti itu. Nah, itu adalah dari penyebab-penyebabnya. Sebenarnya kita bisa lihat juga dari usianya. Nah, kalau usianya muda, paling sering apa sih haid yang tidak teratur? Bisa karena hormonal nih, stres, PCOS gitu. Tapi kalau usianya yang udah lebih tua, di atas 40 tahun, kita harus lebih hati-hati. Apalagi kalau udah sempat nggak dapet haid 1 tahun, tiba-tiba kok saya dapet haid lagi, wah saya muda lagi ya. Bukan, Sobat Hermina ya, langsung datang periksa. Karena jangan-jangan ini ada sesuatu yang salah. Paling sering apa? Penebalan dinding rahim yang kita harus lebih hati-hati. Gitu dong. Oke, penjelasannya lengkap sekali ya. Mungkin tadi yang topik PCOS-nya bisa kita bahas di podcast selanjutnya ya. Betul banget. Ya. Oke, dokter. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, Dok, yang banyak ditanyain. Kira-kira dampak untuk kesehatan wanita tuh apa ya, Dok, dari ketidakteraturan ini dengan berbagai faktor yang ada? Oh ya, ini juga bagus nih pertanyaannya. Jadi, kalau haid itu tidak normal, yang pasti pertama adalah mengganggu aktivitas dari Sobat Hermina. Coba bayangin, sejam sekali kalau lagi meeting, bentar ya saya ke toilet dulu ganti pembalut. Atau misalnya, aduh haidnya kok nyeri nih, nggak enak, pasti kualitas kerja, kualitas hidup menjadi menurun.
Nah, itu dampak yang akan sangat mengganggu buat Sobat Hermina. Jadi kalau Sobat Hermina punya haid yang tidak normal, yang tadi saya sebutkan apa sih kriteria normal, ada baiknya datang ke Hermina Podomoro untuk diperiksakan. Oke, jadi sebetulnya kualitas hidup ya dok ya yang Betul. berpengaruh ya. Jadi Sobat Hermina jangan lupa tadi ya kalau udah ada yang disebutkan oleh Dokter Raymond, segera periksa dan kontrol. Oke, berikutnya nih dokter, pertanyaan yang nggak kalah sering ditanyakan ya. Cara mengelolanya bagaimana dok kalau sudah ada haid yang tidak teratur ini? Ya, ini juga salah satu pertanyaan yang sering muncul di luar sana. Apa beli obat Cina aja gitu? Atau jangan-jangan beli obat dari dukun? Atau beli aja deh obat yang ada di apotik? Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memberikan terapi atau meminum obat sesuai dengan penyebab yang dasarnya. Jadi gimana cara ngatasinnya adalah pertama kita mengetahui diagnosisnya apa sih, kenapa bisa tidak normal seperti ini. Baru setelah itu kita akan obati sesuai dengan penyebabnya. Maka dari itu, yang paling penting kalau haid tidak normal adalah datang ke fasilitas kesehatan, minimal ke puskesmas untuk minta rujukan ke Hermina, atau bisa langsung datang ke Poli Eksekutif Hermina Podomoro. Oke dokter, pokoknya kuncinya adalah untuk kontrol ya dok ya. Betul. Dan tahu kapan harus datang periksa gitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak atas infonya dokter ya. Ini sangat bermanfaat apalagi untuk para wanita baik yang usia muda ataupun tua karena topik ini sangat sering ya dok ya. Sobat Hermina, mungkin hari ini pembahasan kita tentang haid yang tidak teratur sekian. Jika nanti Sobat Hermina ada keluhan, Sobat Hermina bisa langsung download Halo Hermina dan membuat appointment dengan Dr. Raymond, spesialis obstetri dan ginekologi untuk melakukan pemeriksaan. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat siang.